Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyina mursalin. Alhamdulillah, pertemuan kesekian di pelajaran Fiqhul Islam dengan kitab Fiqh Muyassar Asy-Syafi'i. Tentunya madhab Syafi'i. Mazilna fi salatil Jum'ah. Mazilna fi salat al-Jum'ah wa akhiru syai' darasnahu fi syurut sihatil Jum'ah. Wal'an insyaallah sanadrus fi faraid al-khutbah. Al-khutbah hadha alimna jami'an anna al-khutbah min syart min syurut sihatil Jum'ah. Ahaduha yakni al-khutbah. Al-khutbatani tentunya. Ya, ada dua khutbah. Al-khutbatani qabla shalah. Li khabari sahih an Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah yajlisu bainahuma. Baik. Wa al'an insyaallah nabhas fi madha faraid. Faraid al-khutbah atau arkaniha. Faraid maknahu arkan, ya. Rukun. Jadi setiap rukun itu ada rukunnya lagi, seperti khutbah. Khutbah itu merupakan rukun Jumat, ya, syarat sahnya Jumat. Maka khutbah ini sendiri tidak kemudian hanya sekedar khutbah, ya. Di situ perlu diperhatikan ternyata ada rukun-rukunnya. Baik, insyaallah nadrusuha bismillahirrahmanirrahim, ya. Faraiduha khamsah, ya. Rukunnya ada 5, khamsah. Al-awwal hamidallah ta'ala lil ittiba' kama rawahu Muslim. Bagi khatib, ya, seorang khatib ini boleh yang pertama yang harus dikerjakan ketika dia berkhutbah adalah hamidallah ta'ala, memuji Allah, ya, bertahmid, memuji Allah, alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Lil ittiba' kama rawahu Muslim. Ya, ittiba' ini sebagai bentuk ittiba, ya, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Muslim. Atsani as-salatu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, li'annaha ibadatun iftaqarat ila dzikrillah ta'ala. Yang kedua adalah as-salatu ala Rasulillah, bersolawat, ya, bersolawat. Dan sholawat di sini ada dua, sholawatnya yang pendek, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin, atau sholawat yang panjang, sholawat ibrahimiyah, ya, sholawat sebagaimana saat sholawat sedang sholat itu, ya. Kama rawahu Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Wali'an al-maqsud bil khutbah al-wa'id. Ini masih di sini, ya. Dan kenapa iftaqarat di sini, ya, ibadah, karena sholat ini merupakan ibadah iftaqarat ila dzikrillah. Sholawat kepada Nabi ini merupakan ibadah yang disandingkan, ya, disandingkan dengan sebagaimana kita menyebut nama Allah. Jadi setelah menyebut nama Allah, sebagaimana dalam hal adzan, ya, asyhadu an la ilaha illallah, maka di situ ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sholawat kan hakikatnya kita bersolawat kepada Nabi, mengingat Rasulullah, gitu, ya, berzikir. Maka sholawat itu disandingkan dengan berzikir kepada Allah, ya kan? Setiap kita mengingat Allah, kita mengingat Rasulullah, gitu. Allah sebagai sang pencipta, Rasulullah sebagai sang penyampai, ya, apa yang diwahyukan Allah untuk umatnya, tentu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu disandingkan, gitu, ya. Faftaqarat ila dzikrillah, ila dzikri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam kal adzani was shalah. Falafzuhuma muta'ayyan ay alhamdu wassalatu, ya. Jadi lafadznya juga muta'ayyin. Muta'ayyin ini, ya, lafadznya jelas, gitu, ya. Berzikir kepada Allah, misalnya memuji Allah alhamdulillah. Kemudian bersalat kepada Nabi, maka lafadznya adalah sholatu ala Rasulullah. Sholatu wassalamu ala Rasulullah, ya. Seperti itu. Kemudian as-salits al-wasiyatu bittaqwa. Ya, jadi rukun atau hal-hal yang harus ada dalam khutbah itu yang pertama tadi adalah memuji Allah. Yang kedua adalah bersalat kepada Nabi. Yang ketiga adalah al-wasiyah.
kita berwasiat. Kita berwasiat kepada orang-orang kaum muslimin ya, kepada kaum muslimin yang hadir, yaitu seorang khatib berwasiat kepada kaum muslimin yang hadir dengan apa? Bertakwa ya. Usi gitu kan, usikumullah ya. Takwa, usikum bitaqwallah ya, aku berwasiat kepada kalian, biasanya lafadznya kan gitu ya. Atau dengan lafadz-lafadz yang lain. Misalnya apa? Kita orang Indonesia ya, maka seorang khatib berbahasa Indonesia apa? Khutbahnya gitu ya. Wala ta'ayyan wala yata'ayyanu lafzuha lafzul wasiyah ya, dan tidak perlu tidak ta'yin sebagaimana pujian dan sholawat tadi ya. Kalau pujian dan sholawat itu ditakyin ya. Alhamdulillah pujian bagi Allah, kemudian yang kedua sholawat ya, ma'ruf. Nah, yang ketiga di sini wasiat. Wasiat ini tidak ditakyin. Artinya tidak hanya menggunakan satu lafaz, misalnya usikumullah, usikum bitaqwallah, itu tidak harus itu ya, bisa dengan yang lainnya atau bisa dengan bahasa sesuai dengan bahasa pemahaman kaum muslimin yang ada di situ. Karena memang tujuannya adalah memberi wasiat. Yang namanya wasiat itu kan orang yang diberi wasiat harus tahu apa yang diwasiatkan gitu ya. Wala yata'ayyan, maka lafadznya itu tidak ditakyin, tidak dijelaskan atau tidak hanya satu lafaz. الاتباع كما رواه مسلم ولأن المقصود في الخطبة الوعد والإرشاد على طاعة الله والتحذير من المعصية ya, karena tujuan daripada khutbah ya, li'an al-maqsud bil khutbah al-wa'id ya, al-wa'id, wa'id itu nasihat ya, al-irsyad, irsyad itu memberi petunjuk, apa ala taatillah agar taat kepada Allah, wa tahdzir minal maksiyah, dan menjauhi ya, tahdzir itu peringatan, minal maksiyah agar tidak bermaksiat. Fayang fima dalla 'alal mau'izah, maka cukuplah gitu ya. Wasiat-wasiat tadi adalah sesuatu yang menunjukkan pada mau'izah. Mau'izah itu adalah nasihat. Tawilan kana au qasiran. Boleh panjang atau boleh pendek, dan panjang pun tidak boleh panjang-panjang 1 jam ya, tidak boleh, karena sholat Jumat itu singkat ya, paling sekitar 15 atau 20 menit. Ya sekitar 15-an menit. Ya, 20 menit ini sudah termasuk kepanjangan ya. Kemudian ka'ati Allah warakibuhu. Nah, ini merupakan contoh daripada wasiat tadi ya. Adapun rangkaian khutbahnya ya sekitar 15 menit. Tapi wasiat di sini seperti dicontohkan adalah misalnya ati Allah wa raqibuhu ya, seperti yang sering kita dengar ya para khatib ketika berkhutbah di hari Jumat itu ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kadang ditambah seperti itu ya, usikum bitaqwallah dan lain sebagainya. Wa iya ya. Wala yata'ayyan lafdzul wasiyah fa yakunu lafdzut taqwa la budda minhu ya. Nah, biasanya diganti dengan lafaz takwa. Jadi yang ketiga adalah al-wasiyatu bittaqwa, berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Nah, nanti kalau ada pertanyaan limadza, jawabnya di sini. Li'an al-maqsud al-khutbah al-wa'id wal-irsyad ya. Al-irsyad ala ta'atillah wa tahdzir min al-ma'siyah. Ya, sampai di sini ada sudah cukup. Baik, al-an rabi'an. Nah, 2 salis al-an ar-rabi', kemudian ada khamis. Ar-rabi' qira'atu ayatin mufhimatin min ihda al-khutbataini lil ittiba' kama rawahu syaikhani sawa'na kanat 'amdan lahum am wa'dan lahum am wa'idan am hukman am qisatan. Kemudian dalam khutbah itu disampaikan sebuah ayat ya, qira'atu ayatin mufhimah. Jadi ayat yang memahamkan. Jadi yang disampaikan itu bukan sekedar berita-berita yang terjadi itu tidak harus ya, tapi yang disampaikan pada khutbah itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, yaitu ayat ya, ayat yang memahamkan. Maka karena khutbah ini kan ada 2 ya, khutbataini qabla shalah, maka di salah satu khutbahnya ini harus dibahas ayat gitu, ayat yang memahamkan lil ittiba, karena ini merupakan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekhani ya. Syekhani ini Bukhari Muslim. Akanat wa'dan lahum ya, ayat tersebut berisi tentang misalnya ancaman atau wa'idan ya, satu ya, wa'dan itu janji, wa'id itu ancaman ya. Jadi himbauan untuk beramal soleh ya, agar nanti janjinya adalah
surga gitu ya, wa'id ancaman orang yang bermaksiat nanti masuknya neraka, atau hukman tentang hukum fikih ya, atau bahkan sekedar kisah misalnya tentang kisah-kisah para orang-orang terdahulu ya. Misalnya mungkin kisahnya Abu Lahab ya, yang ada dalam surah Al-Lahab, atau kisah Firaun ya, kisah Nabi Yusuf dan sebagainya. Yang penting itu adalah diambil dari ayat Al-Qur'an. Baik, itu adalah syarat yang keempat. Kemudian al-khamis ad-du'a ulil mu'minina wal mu'minat bi amrin ukhrawi fil khutbati tsaniyah. Doa untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Dan ini umum, tidak hanya kaum muslimin yang hadir saja atau muslimat yang hadir, tetapi doa ini adalah umum bagi siapa saja. Bi amrin ukhrawi fil khutbati tsaniyah ya. Bagi mendoakan kebaikan untuk akhirat ya, kebaikan untuk akhirat pada khutbah yang kedua, karena akan diakhiri nanti ya, diakhiri dengan maksudnya karena khutbahnya akan diakhiri, maka di sini diakhiri dengan doa ya, doa untuk kaum muslimin, doa kebaikan dunia dan akhirat, lebih utamanya adalah akhirat, karena dalam khutbahnya kan tadi biasanya seorang khotib itu akan mengingatkan ya, mengingatkan kaum muslimin bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah akhirat dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Syurutul khutbah. Berikutnya kita bahas setelah faraid, yang berikutnya adalah yushtaratu fil khutbataini syurutun sab'a fil jumlah wahia, dalam khutbah, karena khutbahnya ada dua, itu syaratnya di sini dijadiin satu ya. Fil jumlah itu maksudnya adalah kedua khutbah itu harus ada 7 poin ya. Yang pertama ya, di sini al-qiyamu liman qadara alaihi. Jadi yang pertama dikerjakan bagi seorang khatib itu adalah al-qiyam, berdiri ya ketika berkhutbah. Al-qiyamu liman qadara alaihi lil ittiba. Fa in ajza anhu khutbah khataba qa'idan aw muttaji'an. Akan tetapi ketika seorang khatib tadi tidak mampu untuk berdiri, maka boleh duduk ya. Sebagaimana orang sholat jika tidak mampu untuk berdiri maka boleh duduk ya. Jadi khatib baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua, syarat di antara yang harus dipenuhi adalah berkhutbah dengan cara al-qiyam, berdiri begitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah wa kaunuhuma bil lughah al-arabiyyah. Masyaallah ya. Khutbahnya menggunakan bahasa Arab ya. Wallahu a'lam. Wa in kana al-qul a'ajim lil ittiba' salaf wal khalaf. Meskipun kalau di sini keterangannya meskipun para hadirin ini adalah a'ajim orang non Arab. Jadi alasannya adalah lil ittiba' as-salaf wal khalaf. Akan tetapi yang benar ya, yang benar yang saya coba cari keterangannya, berkhutbah itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Maksudnya di sini tidak harus, bukan satu kewajiban ya. Jadi ya sebaiknya saja gitu, sebaiknya pakai bahasa Arab jika kebanyakan hadirinnya ini paham bahasa Arab.
Tapi kalau misalnya hadirinnya tidak tahu bahasa Arab, maka ma faidatul khutbah ya. Faidahnya khutbah untuk apa gitu? Karena tujuan daripada khutbah itu sendiri adalah mau'idhah, ya kan, memberikan nasihat, ya, ancaman-ancaman dan sebagainya, peringatan. Kalau bahasa Arab kemudian para hadirinnya tidak paham kan, jadi ya tidak ada fungsinya ya daripada khutbah itu sendiri. Jadi yang benar itu adalah sesuai dengan bahasa para hadirin. Misalnya jamaah di kaum muslimin yang ada di kampung, ya seperti di tempat kita di kampung-kampung yang nggak ngerti bahasa, dan bahkan di kota juga nggak ngerti bahasa Arab, kecuali misalnya di satu lembaga yang memang di situ belajar bahasa Arab, maka ya sang khatib boleh berkhutbah ya lebih baik dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga di sini adalah kaunuhuma ba'da zawal. Jadi khutbah itu biasanya seorang khatib naik ke mimbar untuk berkhutbah itu biasanya ba'da zawal. Ba'da zawal itu artinya setelah masuk waktu zuhur. Jadi nah di sini keterangannya fi waktu itu qabla shalah, yaitu setelah masuk, yaitu ketika waktu zuhur itu sudah masuk, dan qabla shalah. Shalah di sini adalah sholatul Jumaah. Artinya ketika kita seorang wanita kaum muslimat yang tidak mengikuti jamaah di sholat Jumaah di masjid, ketika seorang khatib itu sudah naik ya, kemudian memulai khutbahnya, maka itu sudah termasuk waktu zuhur. Jadi kita boleh mengerjakan sholat zuhur di rumah. Jadi tidak harus menunggu jamaah yang di masjid itu selesai dari sholat Jumat, itu tidak harus. Jadi ketika penandanya adalah ya ditandai dengan azan, ya kan, setelah azan kan biasanya seorang khatib akan berkhutbah gitu. Kemudian wal julusu bainahuma lil ittiba. Ada duduk ya, duduk antara dua khutbah. Al julusu baina khutbataini lil ittiba ma'al tuma'nina fi ma'atumanina fihi wujuban, dan duduknya pun di sini tumanina gitu ya, tidak kerusah-kerusuh ya. Kal julusi baina sajidatain. Julusnya ini sebagaimana antara dua sujud, karena dua khutbah itu merupakan rukun gitu. Dan yang kelima adalah isma'ul adat alladzi tan'aqidu bihil jum'ah wa huwa al-arba'un. Isma'ul adat. Jadi kaum muslimin yang hadir, al-hadirin yang hadir ini harus ya dipastikan mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah, khutbah daripada khutbah Jumat itu. Karena faidah adanya khutbah itu adalah untuk memberikan nasihat. Jadi bagaimana seorang hadirin akan menerima nasihat kalau misalnya dia tidak bisa mendengarkan khutbah. Jadi boleh mendengar ini artinya bisa dengan untuk saat ini ya pasti pakai mikrofon ya kan. Jadi pastikan bisa mendengarkan khutbah dari sang khatib. Kemudian wal muwalah bainahuma wa bainas salati lil ittiba. Muwalah itu sebagaimana dalam wudu ya. Muwalah itu tidak ada jeda yang lama antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dan yang terakhir adalah taharatul hadatsaini wa taharatun najasah wa satrul aurah lil ittiba. Ya, yang jelas ya taharah gitu. Bersuci dari dua hadas. Hadas ini maksudnya adalah baik hadas besar ataupun hadas kecil ya. Begitu juga najis ya. Kemudian ada satrul aurah, menutup aurat bagi seorang laki-laki. Aurat sesama laki-laki itu adalah pusar sampai lutut. Artinya dada itu tidak harus ditutup, namun ya bagi seorang laki-laki tentunya di sini adalah khususnya adalah sholat, ya sholat kita menghadap Allah, kemudian kita tidak berpakaian. Yang jelas kita harus berpakaian yang rapih, ya kan? Nah ini adalah termasuk rukun ya, termasuk rukun daripada khutbah. Ada sab'ah syurut ya, bukan rukun. Oh ya rukun, kalau rukunnya ada 5, syaratnya ada 7. Ya, ketujuh hal ini harus dipenuhi karena ini merupakan syarat ya. Berdiri jika mampu, berbahasa Arab jika memungkinkan ya. Kemudian khutbah dilakukan setelah zawal. Kemudian duduk antara dua khutbah dan pastikan para hadirin ini mendengarkan khutbah ya. Mualah bersegera. Dan yang terakhir adalah tahar untuk bersuci. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah sunahul khutbah, sunnah.
Jadi kita bahas rukun, syarat, dan sunnah. Sunnah-sunnah khutbah. Di sini secara global dibahas adalah tusanul khutbatu ala mimbar. Ya, khutbah itu disunahkan di atas apa? Mimbar, di atas mimbar au mauda'alin, atau di atas yang tinggi, atau di atas tempat yang tinggi. Jadi seorang khatib itu ditempatkan yang tinggi, mimbarnya tinggi ya. Kita lihat sebagian masjid itu ada yang menempatkan mimbarnya itu di atas sekali ya, di atas seperti masjid-masjid ya sebenarnya apa di daerah di Jabodetabek sendiri juga banyak ya yang mimbarnya itu di atas. Seperti kalau saya pernah lihat tuh di Masjid Atin itu mimbarnya itu di atas ya, di atas tidak hanya tangga saja, tapi itu betul-betul di atas gitu mimbarnya. Nah, itu ternyata itu adalah sebuah sunnah gitu, mengikuti sunnah. Wa an yusallim al-khatibu 'ala al-hadirin idza dakhala al-masjid wa 'inda tulu'in 'ala al-mimbar ya wa idza aqbala 'alaihim wa yajibu 'alaihim ar. Kemudian sunnah yang kedua adalah mengucapkan salam. Seorang khatib itu mengucapkan salam kepada hadirin dimanapun ya, mulai masuk masjid ya, saat naik mimbar, kemudian saat menghadap para hadirin ya, lebih-lebih saat memulai khutbah. Wa an yajlisa hatta yu'adzina al-mu'adzin ya wa yafragu min adzanihi. Kemudian duduk ya. Duduk sampai di kumandangkan azan ya. Ya, kemudian wa an yakbala 'ala musallin, menghadap para orang-orang yang sholat atau hadirin ya. Wa an ya'tamida 'ala nahwi 'asa. Masyaallah ya, sampai sekecil ini merupakan sebuah sunnah ya. Ya'tamid itu bersandar pada sebuah tongkat ya, Masya Allah. Wa an takuna al-khutbah balighah mafhumah qasirah. Dan khutbahnya ini jangan panjang-panjang ya. Pendek tapi mafhumah ya. Khutbahnya pendek, balighah itu tentunya nyampe ya, maksudnya sampai kepada para hadirin dengan dipastikan. Jadi khutbahnya itu betul-betul singkat, padat dan jelas gitulah bahasa kita ya. Singkat, padat dan jelas. Wa an yubadiral bin nuzul liyablughal mihrab ma'a faragil muadzin min al-iqamah mubalaghah fi tahqiqil muwalah min amkana bainal khutbati was shalah. Jadi ya bersegera gitu ya. Bersegera, jadi ketika seorang khatib tadi selesai maka dia bersegera nuzul dari mana? Dari mimbar ya. Ketika seorang muadzin selesai dari qomat ya, maka dia bersegera turun untuk mengerjakan salat. Wa yukrahu mabtada'ahu jahlatal khutbah min al-iltifat wal isyarah bi yadihi wa qara'ihi darajal mimbar. Dan di sini ada hal yang makruh ya. Makruh yang mengerjakan hal-hal yang seperti bid'ah ya, dihukumi bid'ah, diantaranya seperti iltifat. Saya pernah membaca ya, iltifat di sini seperti ketika seorang khatib itu selesai dari khutbah itu tengok kanan tengok kiri gitu ya. Allahu a'lam, mungkin dahulu itu memastikan khatibnya memastikan hadirin ya betul-betul mendengarkan, mungkin ya, Allahu a'lam. Nah, untuk hal-hal yang sekarang ini tidak perlu ya, tidak perlu tengok kanan kiri atau isyarah menunjuk ya, ini juga tidak perlu. Allahu a'lam, dan ini adalah sunnah-sunnah di antara sunnah bagi seorang khatib yang sedang berkhutbah, sunnah bagi seorang khatib yang sedang berkhutbah. Adapun hadirin maka ya hadirinnya cukup mendengarkan khutbah saja. Dan insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Insya Allah. Kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.